Bagas menurunkan ranselnya perlahan dari motor bebek yang sudah kepanasan sejak tanjakan terakhir. Di depannya, sebuah rumah tua berdiri menghadap lembah. Dinding luarnya dari batu bata lama, sebagian catnya sudah terkelupas. Atapnya memakai genteng tanah liat, sebagian terlihat agak miring. Pagar kayu kecil membatasi halaman depan yang dipenuhi rumput liar dan pohon randu yang tumbuh menjulang di pojok kanan rumah. Jalan kecil dari batu kapur menghubungkan rumah ini ke perkampungan terdekat. Dari tempatnya berdiri, lembah di bawah sana tertutup kabut putih yang bergerak pelan. Rumah itu memang sepi, tapi tak benar-benar jauh dari pemukiman. Hanya saja, letaknya memang terpencil di lereng Bukit Menoreh bagian utara, di wilayah Kulon Progo. Pembangunan villa dan kebun wisata mulai muncul di sekitar area itu, tapi rumah ini seperti tidak tersentuh perubahan. Paman Bagas, yang bekerja sebagai staf dinas kehutanan, sudah lama memakai rumah ini saat kunjungan kerja. Tapi akhir-akhir ini, katanya terlalu sibuk di kantor kabupaten dan rumah ini dibiarkan kosong. Saat diminta menjaga tempat itu selama sebulan penuh, Bagas langsung setuju. Selain karena butuh suasana tenang untuk menyusun skripsi, dia juga ingin jauh dari kota. Pintu rumah tidak dikunci, kuncinya diselipkan di balik genteng, seperti yang pamannya bilang lewat pesan singkat. Bagas membuka pintu, dan langsung disambut aroma kayu tua dan debu. Furnitur di dalamnya masih utuh. Ada lemari kayu besar, meja makan panjang, dan kursi rotan di ruang tengah. Dindingnya digantung beberapa foto lawas dan lukisan pemandangan hutan. Ia berkeliling sebentar, memastikan tidak ada binatang atau tikus di dapur. Kamar tidur ada 2, cukup bersih. Hanya kamar mandi belakang yang agak lembab dan sedikit berlumut di sudut-sudutnya. Malam datang cepat. Kabut mulai naik dari arah lembah dan menyelimuti halaman depan. Suasana jadi lebih dingin dari yang ia duga. Bagas duduk di ruang tengah sambil menyeruput kopi instan. Di luar, lampu tiang kayu dekat pohon randu menyala redup. Suaranya hanya jangkrik dari semak-semak dan gemerisik angin dari hutan. Sesekali ia melirik ke jendela. Kabut makin tebal, tapi tak ada apa-apa di luar. Ia berdiri, mengecek semua pintu dan jendela, lalu kembali ke kamar. Lampu dimatikan. Rumah itu hening. Bagas tidak merasakan hal aneh malam itu. Tapi sebelum tertidur, ia sempat mendengar kayu di langit-langit rumah berbunyi pelan, seperti ada sesuatu yang berpindah berat dari satu sisi ke sisi lain. Ia mengira mungkin kayu tua memuai. Tak lama, matanya terpejam. Rumah tua di lereng bukit itu seolah menahan napas, menunggu. Bagas memutuskan turun ke bawah untuk mencari makan. Jalan kecil dari rumah dinas menuju kampung cukup curam, tapi tak terlalu jauh. Ada beberapa rumah warga yang berjajar, sebagian berpagar bambu, sebagian lainnya terbuka begitu saja. Beberapa anak kecil bermain layang-layang di lapangan kecil dekat musyola. Suasana kampung tenang. Di ujung jalan kampung, berdiri sebuah warung kecil dengan papan nama kusam. Warung Bu Yati, kopi, gorengan, sembako. Bagas masuk dan langsung disambut aroma minyak goreng dan kopi hitam. Seorang perempuan paruh baya sedang meracik teh di belakang meja kayu panjang. Wajahnya ramah, pakai daster coklat tua dan rambut disanggul sederhana. Ia langsung tersenyum melihat Bagas. "Kamu yang di rumah atas kabut itu ya?" tanya Bu Yati sambil menuang teh ke gelas. "Iya, saya Bagas, keponakannya Pak Tarmo. Disuruh jaga rumah sebentar," jawabnya sambil duduk di bangku plastik dekat rak makanan ringan. Bu Yati mengangguk pelan. Jarang ada yang tahan tinggal lama di sana. Bagas tertawa kecil, mengira itu hanya candaan. "Kenapa emangnya, Bu?" Bu Yati tidak langsung menjawab. Ia hanya menyerahkan teh panas dan sebungkus gorengan ke meja.
Tak lama kemudian, datang seorang lelaki tua membawa karung di punggung. Ia meletakkannya di pojok warung dan duduk di dekat pintu. "Ini Pak Karto, jaga kebun villa di atas," kata Bu Yati memperkenalkan. "Dulu sering bantu bersihin rumah yang kamu tempatin." Pak Karto mengangguk singkat. Wajahnya agak keras, kulit legam, dan matanya tajam. Ia menatap Bagas sebentar sebelum akhirnya buka suara. "Itu rumah dulu dipakai juru kunci hutan. Sudah lama kosong, tapi bukan rumah kosong biasa." Bagas menatap Pak Karto, menunggu lanjutannya. Tapi lelaki tua itu hanya menyesap kopi dan diam. Bu Yati memotong dengan nada lebih ringan. "Rumah itu punya sejarah panjang. Banyak orang nggak betah di sana." Bagas merasa ada jeda aneh dalam ucapan mereka. Seolah ada yang tak diucapkan langsung. Tapi ia memilih tak menanggapi terlalu serius. Mungkin hanya cerita-cerita kampung seperti yang sering ia dengar di tempat lain. Ia menghabiskan teh dan gorengannya, lalu pamit. Bu Yati memberinya bekal tempe goreng dan bilang, bisa mampir kapan saja kalau butuh makan. Dalam perjalanan pulang ke atas, suasana terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Jalanan mulai berkabut. Sekilas, Bagas merasa hawa di sekitar rumah lebih dingin dibanding waktu ia meninggalkannya tadi. Begitu masuk ke rumah, suasana di dalam tetap sama. Tenang, tapi seperti terlalu tenang. Tak ada suara selain detak jam tua di ruang tengah. Untuk pertama kalinya sejak datang, Bagas merasa rumah itu seperti menunggu sesuatu. Langit mendung sejak siang. Kabut turun lebih awal dan menyelimuti seluruh lereng bukit. Udara lembab masuk dari celah jendela, membuat dinding rumah terasa dingin saat disentuh. Bagas menutup semua ventilasi dan menggulung selimut ke bahunya sambil duduk di depan laptop. Ia mencoba menyusun ulang bab pertama skripsinya, tapi pikirannya terus terpecah. Sudah 3 malam ia tinggal di rumah itu, dan meski belum mengalami hal yang mengganggu secara langsung, rasa tak nyaman mulai muncul, terutama saat malam datang. Suasana rumah itu terlalu senyap. Bahkan terlalu senyap untuk ukuran rumah yang dikelilingi hutan. Menjelang tengah malam, hujan mulai turun. Tidak deras, tapi cukup untuk membuat genteng mengeluarkan bunyi pelan. Bagas memutuskan berhenti menulis dan berbaring. Lampu kamar tetap ia biarkan menyala, seperti malam-malam sebelumnya. Saat matanya hampir terpejam, terdengar suara dari arah atap. Tidak terlalu keras, tapi cukup jelas. Seperti suara benda berat yang berpindah perlahan dari satu sisi atap ke sisi lainnya. Bagas membuka mata. Suaranya masih terdengar, berjalan pelan-pelan, lalu berhenti di atas kamar. Ia duduk dan menatap langit-langit. Tidak ada yang terlihat, tentu saja. Tapi suaranya belum hilang. Ia mengambil senter dari meja dan berjalan ke ruang tengah. Semua jendela tertutup rapat. Hujan masih turun ringan di luar, dan kabut menempel di kaca jendela. Ia melangkah keluar, berdiri di bawah emper depan sambil menyorotkan senter ke atas atap. Tidak ada apa-apa. Pohon randu di sudut halaman bergoyang perlahan, ditiup angin dari arah hutan. Bagas menyusuri sisi rumah, melewati jendela dapur dan kamar mandi. Tanahnya licin. Saat sampai di belakang, ia berhenti. Tidak terlihat siapapun, tapi angin dari hutan membawa suara aneh. Seperti suara napas panjang dan berat, samar-samar, datang dari arah pepohonan di ujung halaman belakang. Ia mematikan senter dan berdiri diam. Suara itu hilang. Hanya hujan tipis yang menetes dari daun ke tanah. Bagas masuk kembali ke rumah dan menutup pintu rapat. Ia kembali ke kamar dan menunggu, duduk di tepi ranjang. Tidak ada lagi suara di atap, tapi perasaan tidak tenang masih tertinggal. Sampai pagi menjelang, ia tidak tidur. Bagas duduk di ruang tengah dengan buku terbuka di pangkuan.
Lampu gantung redup di atasnya, cukup untuk membaca. Kopi di meja sudah dingin. Hujan tidak turun malam itu, tapi udara tetap lembab. Kabut mulai naik dari lembah sejak sore, menyelimuti pohon-pohon di sekitar halaman rumah. Jendela-jendela dibiarkan terbuka setengah agar udara bisa masuk. Tirai tipis bergoyang pelan. Suasana tenang. Hanya suara kursi yang sesekali berderit karena Bagas mengubah posisi duduk. Tiba-tiba, satu jendela di sisi kanan ruang tengah menutup dengan keras. Bagas tersentak. Ia meletakkan buku dan berdiri. Jendela yang tertutup itu sebelumnya terbuka lebar. Ia melangkah cepat ke sana. Tidak ada angin besar yang masuk. Jendela-jendela lain masih terbuka dan tirainya hanya bergoyang ringan. Bagas mencoba membuka kembali jendela itu. Engselnya tidak bermasalah. Tidak berat. Saat ia menoleh keluar, matanya langsung tertuju ke halaman samping rumah. Ada sesuatu berdiri di sana. Bayangan besar, lebih tinggi dari orang dewasa, berdiri diam tak jauh dari pohon randu. Tubuhnya gelap dan tidak berbentuk jelas, tapi cukup untuk terlihat berbeda dari pohon atau tiang. Bagas tidak bisa melihat wajahnya. Hanya sosok besar hitam yang berdiri menghadap jendela. Ia berkedip dan bayangan itu hilang. Bagas menahan napas. Ia melongok keluar lebih jauh. Tidak ada siapa-siapa. Pohon randu diam, tidak bergoyang. Kabut menggantung rendah di atas tanah, membuat pandangan ke arah pagar belakang agak kabur. Ia menutup kembali jendela dan menguncinya. Bagas duduk kembali, tapi kali ini tidak membaca. Pandangannya tertuju ke arah jendela yang lain. Ia mendengarkan baik-baik, tapi tidak ada suara tambahan. Rumah itu kembali diam. Untuk beberapa saat, ia hanya duduk tanpa bergerak. Ia mencoba berpikir logis, tapi gambaran bayangan tadi sulit diabaikan. Ukurannya terlalu besar untuk manusia, dan cara kemunculannya terlalu cepat. Bagas akhirnya masuk ke kamar dan mengunci pintu dari dalam. Rumah tua itu makin terasa asing. Bagas kembali mampir ke warung Bu Yati. Kali ini ia datang lebih awal, sebelum sore benar-benar turun. Sejak kejadian di rumah malam sebelumnya, ia merasa butuh bicara dengan seseorang yang tahu lebih banyak soal tempat itu. Warungnya masih sepi, hanya ada Pak Karto duduk di bangku panjang, memegang gelas teh. Bu Yati sedang menggoreng tahu di belakang. Bagas duduk dan langsung menatap Pak Karto. Lelaki tua itu menoleh sebentar, lalu kembali menyesap tehnya. "Kemarin malam saya lihat sesuatu di luar jendela," kata Bagas pelan. "Besar, gak jelas bentuknya." Pak Karto mengangguk pelan, seolah tidak terkejut. Ia meletakkan gelasnya dan menoleh lebih serius. "Kamu tinggal di rumah bekas juru kunci," katanya. "Dulu, sebelum banyak pembangunan di atas sana, orang-orang percaya kalau hutan itu dijaga." Bagas tidak memotong. Ia membiarkan Pak Karto melanjutkan. "Juru kunci yang terakhir tinggal di situ sampai meninggal. Setelah itu, rumah kosong lama. Tapi bukan karena rusak. Orang kampung nggak ada yang mau menempati." "Kenapa?" tanya Bagas. Pak Karto memandangi meja sebentar, lalu berbicara pelan. "Sejak juru kunci meninggal, mulai muncul gangguan. Orang-orang yang lewat malam-malam sering dengar langkah di jalan setapak atas. Ada juga yang lihat bayangan besar di antara pohon." Bagas menelan ludah, ingat sosok yang ia lihat dari jendela. "Bayangan itu kayak orang?" tanyanya. "Lebih besar, badannya lebar, jalannya berat, kadang diam saja berdiri. Dulu sempat ada yang nyebut itu genderuwo, tapi nggak ada yang berani dekat. Apalagi sejak vila-vila mulai dibangun di atas sana, makin sering muncul gangguan." Bu Yati mendekat sambil meletakkan piring berisi tahu goreng. "Makhluk kayak begitu biasanya nggak ganggu kalau nggak diusik," katanya pelan. "Tapi kalau tempatnya diobrak-abrik, ya bisa marah."
Bagas diam cukup lama. Apa yang ia dengar tidak langsung masuk akal, tapi juga tidak terasa asing. Ada bagian dari dirinya yang percaya bahwa tempat-tempat tertentu memang punya penghuni. Kalau saya cuma tinggal sebentar di sana, kira-kira aman nggak? Tanya Bagas, setengah bercanda. Pak Karto tidak tertawa. Ia hanya berkata, selama kamu nggak macam-macam, rumah itu masih mau menerima orang. Tapi kalau mulai dengar suara dari atas atap atau bayangan berdiri dekat jendela, jangan abaikan. Bagas mengangguk pelan. Ia tidak bertanya lebih jauh. Saat kembali ke rumah, langit sudah gelap, kabut kembali turun, dan rumah tua itu berdiri diam, seolah menyimak semua pembicaraan yang baru saja terjadi. Bagas mencoba tidur lebih awal. Ia mematikan laptop lebih cepat dari biasanya dan hanya menyisakan lampu meja yang redup. Udara di kamar terasa dingin, tapi ia mengira itu karena kabut tebal yang sejak sore sudah naik ke lereng. Selimut sudah ditarik sampai leher, tapi matanya tetap terbuka. Suasana rumah tidak terlalu berbeda dari malam-malam sebelumnya. Hanya lebih hening, terlalu hening. Beberapa kali ia menoleh ke arah pintu kamar. Tidak ada suara, tidak ada gerakan. Tapi perasaan tidak nyaman mulai muncul. Beberapa saat kemudian, pintu kamar bergetar. Guncangannya cukup keras, seperti seseorang sedang mengguncang gagangnya dari luar. Bagas langsung duduk dan menatap ke arah pintu. Ia tidak langsung membuka. Diam beberapa detik untuk mendengarkan. Tidak ada suara langkah, tidak ada suara lain. Perlahan ia berdiri, membuka kunci pintu, dan menariknya perlahan. Lorong depan kamar tampak gelap. Lampu di langit-langit ruang tengah masih menyala, tapi redup. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada suara apapun dari arah dapur atau ruang tamu. Bagas berdiri beberapa saat di ambang pintu. Udara di luar kamar terasa lebih dingin dari sebelumnya. Dinginnya tidak biasa. Bukan seperti hawa malam, tapi lebih menusuk. Tangannya refleks merapat ke tubuh. Ia melangkah ke ruang tengah, menyalakan lampu tambahan. Semua terlihat seperti biasa. Jendela tertutup, tidak ada tanda-tanda angin masuk. Ia memeriksa pintu depan. Masih terkunci. Setelah memastikan tidak ada apa-apa, ia kembali ke kamar. Tapi rasa tenang tidak langsung kembali. Suhu kamar masih dingin, bahkan terasa lebih dingin dari sebelumnya, meski semua jendela tertutup. Ia berbaring lagi. Selimut ditarik rapat, namun matanya sulit terpejam. Setiap kali ia memejamkan mata, terbayang pintu kamar yang bergetar tadi. Seolah sesuatu di luar sana ingin masuk. Malam itu ia tidak tidur nyenyak. Rumah terasa berbeda, tidak hanya karena suara atau suhu, tapi karena perasaan, seolah ada yang mengamati dari balik dinding. Bagas tidak sengaja tertidur di sofa ruang tengah. Ia hanya berniat beristirahat sebentar setelah makan, tapi tubuhnya terlalu lelah. Kepalanya berat dan matanya tertutup begitu saja. Dalam tidurnya, ia merasa sedang berdiri di halaman belakang rumah. Langit tampak kelabu, dan kabut menyelimuti setiap sudut kebun. Ia tidak tahu kenapa bisa berada di sana, tapi langkah kakinya terus membawanya menyusuri rumput lembab dan tanah basah. Pohon randu terlihat di kejauhan, besar dan menjulang. Di bawah pohon itu ada sosok duduk membelakanginya. Ukurannya tidak wajar, tingginya hampir setara dengan batang pohon, dan tubuhnya dipenuhi rambut kasar berwarna gelap. Bagas tidak bisa bergerak, kakinya seolah menancap ke tanah. Sosok itu tidak menoleh, tapi tiba-tiba terdengar suara yang tidak berasal dari mulutnya. Suara itu masuk langsung ke telinga Bagas, dalam dan berat. Pulang, ini bukan rumahmu. Kepala Bagas terasa berat. Ia ingin berbalik dan lari, tapi tubuhnya tetap diam. Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Pergi. Tiba-tiba matanya terbuka. Ia duduk di sofa dengan napas tidak beraturan.
Peluh dingin membasahi lehernya. Ruang tengah masih sama seperti sebelumnya, tapi rasanya seperti baru saja keluar dari tempat asing yang sangat nyata. Ia menatap jendela yang menghadap ke halaman belakang. Kabut mulai naik lagi, menutupi sebagian pohon dan pagar. Mimpi itu belum sepenuhnya hilang dari pikirannya. Suara itu masih terngiang. Kata-katanya sederhana, tapi penuh tekanan. Seolah benar-benar mengusir. Bagas berdiri, menutup tirai jendela, dan masuk ke kamar. Ia mengunci pintu dan duduk lama di tepi ranjang, berusaha menenangkan diri. Meski sadar itu hanya mimpi, perasaan seperti diawasi kembali muncul. Bagas terbangun dengan napas pendek. Kepalanya berat dan perutnya terasa sedikit mual. Ia belum membuka mata, tapi indera penciumannya langsung menangkap bau yang sangat kuat. Menyan, bau itu tidak biasa. Terlalu tajam dan pekat, seperti baru saja dibakar banyak dalam ruang tertutup. Bagas membuka mata dan duduk perlahan. Lampu kamar masih menyala, dan jam di dinding menunjukkan hampir pukul 3 dini hari. Ia menoleh ke jendela, lalu berdiri. Bau menyan masih terasa di udara. Tidak masuk akal. Ia tidak pernah membakar dupa, dan rumah itu tidak punya riwayat ritual apapun selama ia tempati. Dengan langkah hati-hati, Bagas membuka pintu kamar. Rumah tampak tenang, tapi bau itu makin terasa begitu ia keluar ke lorong. Dari arah dapur, terlihat asap tipis melayang-layang. Warnanya putih samar, seperti kabut yang menyusup dari celah pintu. Langkahnya terhenti sejenak. Ia mencoba mendengar suara apapun dari arah dapur, tapi tidak ada. Ia berjalan perlahan, mendekat ke arah asap. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Setiap langkah yang diambil seolah memperjelas bahwa ada sesuatu yang tidak wajar. Sesampainya di dapur, ia berhenti di ambang pintu. Tidak ada api, tidak ada dupa atau peralatan terbakar, tapi asap tipis memenuhi udara, menyelimuti langit-langit dan menuruni lemari kayu. Bagas memeriksa kompor, memastikan tidak ada yang menyala. Semua masih dalam posisi mati. Ia menoleh ke arah dinding belakang dapur. Ada bagian dinding yang terlihat berbeda, seperti menghitam meski tidak terbakar. Warnanya tidak seragam seperti noda asap biasa. Ada pola samar di permukaannya, seperti bentuk telapak tangan besar yang menekan dari dalam. Bagas memandangi dinding itu cukup lama. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Tangannya gemetar sedikit, tapi ia mencoba tetap tenang. Ia membuka jendela dapur untuk mengeluarkan asap, lalu berdiri di situ beberapa saat, membiarkan udara malam masuk. Dari celah jendela, tampak kebun belakang yang masih berkabut. Pohon-pohon tampak diam, tapi udara terasa lebih dingin dari biasanya. Bau menyan perlahan hilang, tapi rasa tidak nyaman menetap. Bagas menutup kembali jendela dan mengecek seluruh ruangan sebelum kembali ke kamar. Ia tidak menemukan sumber bau atau asap. Sebelum tidur lagi, ia menulis catatan pendek di ponselnya. Bukan untuk orang lain, tapi untuk dirinya sendiri. Sebagai bukti bahwa yang ia alami bukan sekadar mimpi. Beberapa menit kemudian, ia akhirnya berbaring. Matanya menatap langit-langit kamar dengan tubuh masih tegang. Bau menyan sudah lenyap, tapi bayangan telapak tangan besar di dinding dapur terus menempel di pikirannya. Bagas belum bisa tidur. Di luar, hujan turun deras sejak sore dan belum juga reda. Petir tidak menyambar, tapi langit terus gelap. Angin membuat tirai jendela bergoyang pelan, meski semua jendela tertutup rapat. Ia duduk di ruang tengah, di depan televisi yang volumenya diperkecil. Bukan untuk menonton, hanya untuk menemani. Rumah terasa sunyi, dan ia tidak ingin duduk sendirian dalam diam. Lampu di ruang tengah sempat beberapa kali meredup. Sejak beberapa malam terakhir, listrik memang sering tidak stabil. Tapi malam ini lebih parah.
Lampu berkedip-kedip dan terkadang mati sejenak sebelum menyala kembali. Bagas berdiri dan berjalan ke dapur, berniat mengambil air minum. Langkahnya terhenti di lorong ketika pandangannya tertuju ke jendela tengah, jendela besar yang langsung menghadap ke lereng dan kabut. Awalnya, ia hanya melihat bayangan samar, tapi setelah beberapa detik, matanya mulai bisa menangkap bentuk lebih jelas. Ada sosok berdiri di luar jendela. Tingginya hampir setara dengan daun jendela atas. Tubuhnya besar dan gelap. Diam, tidak bergerak. Bagas terpaku. Ia tidak bisa melihat seluruh bentuk tubuh sosok itu. Tapi bagian wajahnya terlihat samar. Mata merah kecil menyala di antara kabut. Sorot matanya menembus kaca, mengarah tepat ke dalam rumah. Bulu di lengan Bagas berdiri. Ia mundur satu langkah. Mata sosok itu tidak berkedip. Wajahnya menyerupai lelaki tua, tapi rusak dan aneh. Kulitnya gelap dan kasar. Dari balik bahunya, terlihat bulu tebal menjulur ke bawah. Bayangan itu masih berdiri di sana, menempel di kaca seperti sedang mengintip. Bagas ingin lari ke kamar, tapi kakinya belum mau bergerak. Beberapa detik kemudian, lampu kembali berkedip. Saat terang, sosok itu masih ada. Saat redup, tubuhnya mulai samar. Pada kedipan berikutnya, bayangan itu perlahan mundur dan menghilang ke balik kabut. Bagas bergegas menutup tirai dan mengunci semua pintu dan jendela. Suara hujan tetap terdengar, tapi perasaan di dalam rumah terasa berbeda. Ia merasa rumah itu baru saja dimasuki, meski secara fisik tetap tertutup rapat. Bagas kembali ke kamarnya, menyalakan semua lampu, dan duduk di kasur sambil menggenggam ponsel. Ia mencoba mencari sinyal, tapi koneksi buruk. Layar hanya menunjukkan pesan jaringan tidak tersedia. Ia memandangi pintu kamar cukup lama sebelum akhirnya merebahkan diri. Tapi malam itu tidak ada rasa kantuk. Yang tersisa hanya bayangan mata merah dan wajah tua yang masih melekat di pikirannya. Bagas membuka salah satu laci meja kayu di kamar pamannya. Laci itu selama ini tidak ia periksa karena mengira hanya berisi barang-barang tak penting. Tapi setelah malam-malam sebelumnya terasa makin ganjil, ia mulai mencari sesuatu, apa saja, yang bisa memberi penjelasan. Di dalam laci itu terselip sebuah kunci tua. Warnanya keperakan kusam, dengan bentuk kepala melengkung dan batangnya memanjang. Tidak ada label atau tanda apapun, tapi ukuran dan bentuknya cukup unik. Bagas memandangi kunci itu cukup lama, lalu teringat dengan pintu kecil di belakang rumah. Sejak datang, ia belum pernah membuka gudang itu. Pintu kayunya tampak rapuh, tapi gemboknya justru terlihat kuat dan usang. Ia membawa kunci itu keluar, menyusuri sisi rumah menuju bangunan kecil yang menempel di bagian belakang. Begitu kunci dimasukkan ke gembok, terdengar bunyi logam bergesekan. Gembok terbuka dan Bagas perlahan menarik daun pintu yang berat. Di dalam, udara terasa lembab dan berdebu. Gudang itu tidak luas, hanya cukup untuk beberapa rak dan peti kayu. Cahaya dari celah atap cukup menerangi ruangan tanpa perlu menyalakan lampu. Di salah satu rak, tersusun benda-benda yang tak biasa. Ada kendi tanah liat dengan tutup rotan, sehelai kain mori hitam yang dilipat rapi, serta topeng kayu berukir wajah manusia dengan ekspresi kosong. Di sebelah kendi, ada kotak kecil dari bambu yang sudah mulai rapuh. Bagas membukanya dengan hati-hati. Di dalamnya, ada gulungan kertas coklat tua yang dililit benang. Saat dibuka, terlihat tulisan tangan pendek. Untuk penjaga, jangan dipisahkan dari tempatnya. Bagas tidak mengerti maksudnya. Tapi semua benda di gudang itu tampak seperti bagian dari sesuatu yang penting. Mungkin upacara atau warisan lama dari orang yang pernah tinggal di rumah ini. Ia kembali menatap topeng kayu. Ukirannya kasar tapi jelas. Ada garis hitam di bawah mata
dan gigi-giginya diukir seperti menyeringai. Entah mengapa, topeng itu memberi kesan mengawasi. Bagas menutup kembali kotak bambu dan memasukkan gulungan kertas ke saku. Ia keluar dari gudang dan mengunci kembali pintunya. Setibanya di dalam rumah, ia duduk di ruang tengah sambil memandangi kertas itu. Kata-kata "untuk penjaga" terus terulang di kepalanya. Ia teringat cerita Pak Karto soal juru kunci hutan yang pernah tinggal di rumah itu. Mungkinkah benda-benda di gudang itu milik orang itu? Malamnya, ia menyimpan kertas dan kunci di dalam buku catatan. Pikiran Bagas masih berputar, mencoba merangkai semua yang ia lihat. Rumah itu jelas menyimpan lebih banyak dari yang terlihat. Bagas bertemu lagi dengan Pak Karto di warung Bu Yati. Wajah Pak Karto terlihat lebih serius dari biasanya. Setelah saling menyapa dan duduk di bangku panjang dekat pintu, Pak Karto mulai bicara dengan suara pelan. Ia mengatakan bahwa dulu, sebelum villa-villa dibangun, warga rutin mengadakan semacam ritual kecil untuk menghormati yang menjaga hutan. Biasanya dilakukan setahun 2 kali di bawah pohon besar yang tumbuh di belakang rumah dinas itu. Tidak ada sesaji berlebihan, hanya membakar kemenyan dan membacakan doa sambil menaruh air dalam kendi tanah liat. Ritual itu dihentikan begitu lahan, mulai dibuka untuk pembangunan villa. Banyak orang baru datang, dan sebagian warga lama memilih pindah. Tidak ada lagi yang menjaga tradisi, termasuk yang dulunya bertugas khusus sebagai juru kunci. Sejak itulah, beberapa warga mengaku mulai melihat bayangan besar mondar-mandir di antara pepohonan malam hari. Bagas tidak langsung percaya sepenuhnya, tapi ia tidak menolak saat Pak Karto mengajaknya mengulang ritual itu malam ini. Mereka membawa kendi kecil, kain mori, dan beberapa batang dupa. Barang-barang itu diambil dari gudang belakang rumah yang kemarin ditemukan Bagas. Setelah maghrib, mereka berjalan ke belakang rumah, menuju pohon besar yang daunnya rimbun dan batangnya penuh lumut. Bagas meletakkan kendi berisi air di akar pohon, sementara Pak Karto menyalakan dupa. Kain mori dibentangkan di tanah seperti alas. Pak Karto berdiri tegak dan mulai membaca doa dengan suara rendah. Bagas hanya memejamkan mata dan berusaha mengikuti, meski tidak tahu apa yang diucapkan. Tidak lama setelah dupa menyala dan asap mulai naik, angin kencang datang dari arah hutan. Udara yang tadinya tenang berubah cepat. Daun-daun di atas kepala bergerak liar. Ranting-ranting kecil berjatuhan. Dupa hampir padam, dan kain mori tertiup hingga terangkat sedikit. Pohon besar di hadapan mereka bergetar hebat, seolah akarnya bergeser. Bagas mundur beberapa langkah. Pak Karto mencoba tetap berdiri, tapi ia juga tampak terguncang. Doa terhenti. Pak Karto menoleh ke Bagas dan memberi isyarat untuk kembali ke rumah. Mereka berdua buru-buru mengemasi benda-benda yang sempat dibawa, lalu berjalan cepat ke dalam. Saat sampai di teras, suara angin sudah mulai mereda, tapi pohon besar itu masih bergerak perlahan, seperti belum sepenuhnya tenang. Di dalam rumah, Pak Karto duduk di kursi dan menunduk lama. Ia berkata, "Sepertinya sudah terlalu lama tidak ada yang minta izin." Bagas tidak menjawab. Di luar, langit gelap dan kabut mulai turun dari atas bukit. Rumah itu kembali sunyi. Bagas duduk di ruang tengah. Matanya lelah, tubuhnya tegang. Setelah ritual yang gagal di bawah pohon belakang, suasana rumah terasa berbeda. Udara lebih berat, dinding seperti memantulkan tekanan yang tak terlihat. Sejak sore, hawa dingin mengalir terus dari arah lorong belakang. Malam itu, hujan turun pelan. Tidak deras, tapi cukup untuk membuat suasana makin suram. Lampu di ruang dapur padam beberapa kali, lalu menyala lagi dengan redup. Bagas sempat mengganti bohlam, tapi tetap sama. Suara dari atap mulai terdengar.
seperti langkah pelan dan berat yang berjalan di sepanjang sisi genteng. Kadang berhenti, lalu terdengar seperti berpindah ke arah lain. Suara itu datang dan pergi tanpa pola. Bagas berusaha mengabaikannya, duduk di sofa dengan buku di tangan, tapi matanya hanya menatap halaman kosong. Sesekali, ia mendengar suara seperti kayu digeser dari arah dapur. Ketika diperiksa, kursi kayu yang sebelumnya menghadap meja, kini bergeser menyamping. Tidak ada angin, dan pintu semua tertutup. Ia kembali ke ruang tengah, duduk lagi, mencoba menenangkan diri. Tapi kali ini, suara datang dari dinding belakang rumah. Seperti goresan pelan tapi panjang. Bagas berdiri lagi. Ia menahan napas, lalu mengambil senter dan perlahan berjalan menuju lorong kamar. Lorong itu gelap. Lampu gantung tidak menyala meski saklar sudah ditekan. Cahaya dari senter menyorot dinding dan lantai yang mulai terasa lembab. Udara di sana lebih dingin dibanding bagian rumah lain. Saat Bagas melangkah, ia merasa ada yang mengawasinya. Bukan perasaan ringan. Matanya refleks melihat ke kanan, ke jendela kecil di ujung lorong. Tidak ada apa-apa, tapi suara dari atap kini berpindah ke sisi lorong, seolah mengikuti langkahnya. Tiba-tiba, lampu ruang tengah padam seluruhnya. Rumah gelap total, kecuali sorotan senter kecil di tangannya. Suara dari dinding makin keras, seperti beberapa tangan mendorong dari dalam. Bagas memutar badan, hendak kembali ke ruang tengah. Tapi tepat saat ia melangkah mundur, dari ujung lorong, terlihat sosok besar berdiri diam. Tingginya hampir menyentuh langit-langit. Tubuhnya hitam dan berambut kasar. Matanya menyala merah, menatap langsung ke arahnya. Sosok itu mulai berjalan pelan ke arahnya. Setiap langkahnya membuat lantai terasa bergetar. Bagas ingin lari, tapi tubuhnya tak mau bergerak. Mulutnya kaku, jari-jarinya gemetar. Sosok itu bergumam. Suaranya berat dan dalam, terdengar seperti bukan dari satu mulut. Bagas tak paham kata-katanya, tapi intonasinya seperti peringatan. Ketika makhluk itu makin dekat, wajahnya mulai terlihat jelas. Seperti wajah manusia tua yang berubah menjadi binatang. Gigi panjang, mata cekung, dan alis tebal menutupi sebagian dahi. Tubuhnya penuh rambut hitam lebat, dan di punggungnya tampak seperti bekas luka lama yang belum sembuh. Bagas merasa pandangannya mulai kabur. Napasnya tak teratur. Ia berusaha menjerit, tapi suara tak keluar. Dunia di sekitarnya berputar, lalu gelap. Ia jatuh di lantai lorong, tak sadarkan diri. Bagas terbangun di lantai lorong dengan tubuh pegal dan kepala berat. Cahaya matahari masuk dari celah-celah jendela, membuat lorong yang semalam mencekam tampak seperti lorong biasa. Tapi sisa rasa dingin dan ketakutan masih menempel. Ia bangkit pelan dan berjalan ke kamar. Tidak ada luka di tubuhnya, tapi rasa letih seperti habis berlari jauh. Setelah membasuh wajah dan duduk sebentar di tepi ranjang, ia memutuskan memeriksa kembali kamar pamannya. Ada rasa penasaran yang belum selesai sejak ia menemukan benda-benda aneh di gudang beberapa hari lalu. Laci meja ditarik satu persatu. Di bawah laci paling bawah, tangan Bagas menyentuh sesuatu. Selembar kertas yang terlipat rapi dimasukkan ke dalam plastik bening. Tinta di kertas itu sudah agak pudar, tapi masih bisa dibaca. Tulisan tangan pamannya. Bagas membaca pelan-pelan. Dalam surat itu, sang paman mengaku sudah lama menyadari bahwa rumah itu menyimpan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan akal biasa. Ia menulis bahwa gangguan mulai terasa sejak proyek pembangunan villa dimulai. Setiap malam, ia mendengar suara dari atap, dinding, dan melihat bayangan di belakang rumah. Paman Bagas menulis bahwa ia sempat bertemu seorang abdi dalam dari keraton yang paham hal-hal seperti itu. Rencananya, ia ingin memanggil orang tersebut untuk membantu menenangkan makhluk yang mungkin terganggu wilayahnya.
Tapi rencana itu tertunda. Pekerjaan, urusan keluarga, dan rasa takut membuat semuanya berjalan lambat. Di akhir surat, ada kalimat yang membuat Bagas terdiam lama. Kalau kau membaca ini, mungkin waktunya sudah dekat. Jika ada gangguan besar, aku titipkan tanggung jawab ini padamu. Jangan lawan dengan marah, jangan juga abaikan. Carilah orang yang tahu cara berbicara dengan penjaga hutan. Bagas meletakkan surat itu di meja. Rasanya berat sekali membaca tulisan itu, seolah paman sudah tahu akan terjadi sesuatu, tapi tidak sempat menyelesaikannya. Ia duduk lama menatap jendela. Di luar, kabut mulai turun lagi dari arah lembah. Sama seperti saat pertama kali ia tiba. Suasana tenang, tapi sekarang Bagas tahu bahwa ketenangan itu bisa berubah sewaktu-waktu. Kepalanya penuh dengan tanda tanya. Siapa penjaga itu sebenarnya? Kenapa hanya muncul saat malam? Dan siapa yang harus ia cari untuk menyelesaikan ini? Satu hal yang pasti, ia tidak bisa terus tinggal di rumah itu tanpa berbuat apa-apa. Setelah membaca surat pamannya, Bagas tak menunggu lebih lama. Ia kembali ke warung Bu Yati dan meminta tolong untuk diantar ke rumah tetua adat di dusun seberang. Nama yang disebut pamannya dalam surat tak dikenal warga, tapi Pak Karto menyebut ada satu orang tua yang pernah ikut merawat area hutan, jauh sebelum vila-vila itu dibangun. Mbah Tariman, begitu warga menyebutnya. Tubuhnya bungkuk, jalannya lambat, tapi matanya tajam. Ia tinggal di rumah panggung yang dikelilingi pohon cengkih dan kelapa. Saat mendengar cerita Bagas, Mbah Tariman diam cukup lama. Ia lalu bertanya, apakah Bagas pernah bermimpi didatangi atau dipanggil? Bagas mengangguk pelan. Mbah Tariman setuju membantu. Malam berikutnya, ia datang ke rumah lereng bukit membawa beberapa benda sederhana. Dupa, bunga, kendi kecil, dan sebilah keris tua. Bagas dan Pak Karto menemaninya ke halaman belakang, ke bawah pohon besar yang tampak paling tua di antara semua pohon lain. Ritual dimulai tanpa banyak suara. Mbah Tariman hanya berbisik sambil menabur bunga dan mengelilingi pohon 3 kali. Ia berhenti sejenak, memejamkan mata, lalu menancapkan keris ke tanah. Beberapa menit kemudian, ia mengangguk kecil dan meminta semua kembali ke dalam rumah. Tak ada yang terjadi malam itu. Tidak ada suara langkah, bayangan, atau pintu yang bergerak sendiri. Rumah terasa lebih tenang dari biasanya. Bahkan hawa dingin pun terasa sedikit mereda. Keesokan harinya, Bagas membereskan barang-barangnya. Masa cutinya hampir habis. Ia membersihkan kamar dan ruang tamu, menutup semua jendela, lalu berdiri sebentar di depan jendela tengah. Pemandangan ke arah lembah masih sama. Kabut menggantung di udara, pohon-pohon berdiri diam. Tapi tak ada bayangan hitam, tak ada mata merah, tak ada wajah samar di balik kaca. Bagas keluar dan menuju motornya. Saat membuka pagar kecil, langkahnya melambat. Ia menoleh ke arah pohon besar di belakang rumah. Sekilas, seperti ada siluet berdiri di antara bayangan batang. Tapi ketika Bagas berkedip, tak ada apa-apa. Angin berembus pelan dari arah lembah. Daun-daun bergerak lembut. Tidak menakutkan, tidak menyeramkan, tapi cukup untuk membuat Bagas merasa bahwa rumah itu belum sepenuhnya kosong. Ia menyalakan motor dan mulai menuruni jalan kecil dari lereng bukit. Saat jalan mulai berbelok, ia melihat ke spion. Rumah itu tampak mengecil, perlahan menghilang tertutup kabut. Perjalanan pulang terasa jauh lebih ringan dari saat datang. Tapi dalam hati, Bagas tahu ia akan selalu ingat rumah tua di atas kabut dan apa yang pernah dilihatnya di balik jendela. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya.